Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rizkia. Saya dari mahasiswa IAIN Pekalongan, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Dajjal dalam Al-Quran untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Peradaban Mekah Madinah Klasik yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Taufikur Rahman. Konsep Dajjal di dalam Al-Quran. Dajjal adalah seorang tokoh dalam eskatologi Islam yang akan muncul menjelang hari kiamat. Dajjal dikatakan kafir, jahat, pembawa fitnah terbesar, bahkan fitnahnya tidak ada yang melebihi, melainkan fitnah Dajjal itu paling berbahaya. Terus penyebutan di dalam Al-Quran Dajjal masih tidak secara jelas, masih harus mendapatkan tafsiran dari beberapa ulama ataupun tambahan dari hadis-hadis Nabi Rasulullah SAW. Padahal fitnahnya Dajjal sangat besar. Peringatan yang banyak disebutkan oleh para nabi, banyak peringatan yang kita dengar tentang bahayanya fitnah Dajjal. Namun di dalam Al-Quran sendiri masih sangat rancu dan kita harus mencari referensi lainnya. Bahkan kita dalam berdoa selalu berdoa agar kita terhindar dari fitnah. Tanda-tanda yang dimaksud di dalam ayat tersebut yaitu tentang Dajjal, terbitnya matahari dari arah barat, kemudian turunnya Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang artinya ada 3 hal yang jika keluar maka tidak berguna lagi iman seseorang atau orang mukmin atau orang yang berusaha berbuat kebaikan dengan imannya, yaitu ketika sudah terbitnya matahari dari barat, Dajjal, dan binatang bumi. Sesungguhnya Al-Quran menyebutkan turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal. Maka menyebutkan Masihul Huda sudah cukup, tidak perlu ditambahi dengan Masihul Dhalalah. Dan kebiasaan orang Arab adalah merasa cukup dengan menyebutkan salah satu yang berlawanan tanpa menyebutkan yang lainnya. Sesungguhnya Dajjal disebutkan di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 57, yang artinya sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Kemudian lebih besar daripada penciptaan Dajjal ketika kaum Yahudi membesar-besarkannya. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu tidak menyebutkan tentang Dajjal. Namun pelecehan terhadapnya karena dia telah mengaku sebagai Tuhan padahal dia adalah manusia, di mana keadaan sangat bertentangan dengan kemuliaan Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan, kesempurnaan, kesucian, dan sebagainya. Karena dia sangat hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat kecil sehingga tidak pantas untuk disebutkan di dalam Al-Quran. Itu mengapa Dajjal tidak disebutkan di dalam Al-Quran, karena Dajjal itu sangat hina. Kemudian di dalam Al-Quran, kemudian tentang konsep neraka di dalam Al-Quran, mungkin antara Dajjal sama neraka itu ada hubungannya atau tidak. Mari kita simak bareng-bareng ya. Kita hidup di dunia tujuannya hanya 2, antara neraka atau surga.
kita mau memilih yang mana, surga atau neraka? Ayo, siapa yang bisa jawab? Surga adalah tempatnya orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan neraka adalah tempat atau balasan untuk orang yang tidak beriman serta berbuat buruk. Banyak sekali perbuatan-perbuatan buruk yang tidak sadar kita pasti lakukan, seperti berghibah, mencemooh orang lain, berkata bohong, sering menunda-nunda sholat. Itu juga termasuk hal-hal yang tidak baik dan perlu kita perbaiki kembali agar kita termasuk hambanya yang baik dan pantas untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang neraka, kita bisa simak tentang ada beberapa nama-nama neraka di sini. Yang pertama ada neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah ini adalah tempat orang-orang yang timbangan kebaikannya sedikit dalam kehidupan dahulunya. Mereka itu adalah orang yang melakukan kebaikan namun disertai dengan keburukan. Terdapat di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 8-11. Kemudian ada neraka Jahim. Neraka Jahim adalah tempatnya orang-orang yang berbuat dolim, maksudnya menyekutukan Allah ataupun musyrik. Itu tempat untuk orang yang musyrik. Kemudian ada neraka Sakor. Ini adalah tempat untuk orang-orang yang telah munafik. Mereka berdusta, tidak melakukan ibadahnya, ataupun yaitu yang sering menunda-nunda juga. Kemudian juga ada neraka Lazza. Neraka Lazza adalah orang-orang, untuk tempat orang-orang yang telah berpaling dengan agama Islam, atau mereka yang menyimpan harta, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya lalu hanya untuk disimpan. Itu tempatnya nanti di neraka Lazza. Kemudian di sini nanti ada neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir adalah orang-orang yang mengingkari Allah serta mereka yang telah memakan harta. Kemudian ada neraka Wa'il. Ini adalah untuk tempat orang-orang yang berjualan lalu melakukan kecurangan dengan mengurangi timbangannya atau sebagainya. Kemudian yang terakhir ada neraka Jahanam. Namun di sini neraka Jahanam ini nanti dibagi beberapa golongan lagi, dan setiap golongan itu adalah untuk tempat-tempat orang tertentu, seperti orang-orang yang berdusta kepada agama ataupun yang lainnya. Jadi nanti kalau neraka Jahanam masih ada tempat pintu-pintunya lagi, lebih berat karena sangat-sangat melakukan hal yang tidak perlu kita lakukan di dunia. Kemudian sering menjadi pertanyaan untuk kita sendiri, bagaimana sih pendapat kalian tentang orang yang gini loh, sikap manusia yang bilang gini, apa sih kamu dajjal dasar gitu, atau yang lainnya gitu. Ya dia itu kayak umpamakan temannya itu dajjal. Itu adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak perlu ditiru, karena itu adalah akhlak yang buruk. Mengapa demikian? Karena kita sebagai seorang mukmin harus memiliki akhlak yang baik untuk menjaga lisan kita agar tidak mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat ataupun menyakiti orang lain. Kemudian sering juga kan tadi disebutkan yaitu tentang fitnah dajjal. Nah, bentuk-bentuk fitnah dajjal di sini ada 6. Yang pertama yaitu membunuh satu jiwa lalu menghidupkannya kembali. Kemudian ada surga dan neraka. Kemudian
memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Ada lagi, harta benda akan mengikutinya seperti sekelompok lebah. Juga ada menggergaji seorang lalu membangkitkannya. Dan yang terakhir yaitu bersamanya air, sungai, dan gunung roti. Itu termasuk bentuk fitnah Dajjal. Kemudian saya ini mengutip dari republika.go.id. Di sini tentang fatwa pandangan dari Bapak Quraish Shihab, seorang mufasir Indonesia. Beliau berpendapat tentang Dajjal. Di sini Dajjal itu menyebutkan sekian banyaknya dan keadaannya, antara lain bahwa Dajjal adalah seorang Yahudi. Dia tidak mempunyai anak, tidak dapat masuk Mekah dan Madinah. Matanya buta sebelah. Kemudian mata sebelah kirinya, ini kiri, maaf kalau di situ kanan ya, berarti ini mata kirinya itu berkilau seperti bintang kejora tuh ya. Kemudian bangkitnya itu dari arah timur. Ada riwayat yang mengatakan dari Khurasan, ada lagi dari Asofan, yaitu daerah Iran sekarang. Pada mulanya Dajjal itu menampakkan kesolehan, kemudian mengaku nabi, dan terus pertamanya itu mengaku nabi, kemudian dia akan mengaku sebagai seorang Tuhan. Memang menurut riwayat ia memiliki sekian keistimewaan yang dapat mengelabui manusia, tetapi yang menggunakan pikirannya tidak akan terpedaya, apalagi mengakui sebagai Tuhan ataupun Nabi. Berbeda-beda penilaian ulama tentang riwayat-riwayat menyangkut Dajjal ini ya. Banyak sekali pemikiran kontemporer memahami hadis-hadis yang berbicara tentang Dajjal dalam arti kondisi tertentu yang dialami masyarakat. Ada yang memahami dalam arti peradaban barat dewasa ini. Kemudian